Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan memperlihatkan kepada Anda ini merupakan grafis lokasi tepatnya ledakan yang terdengar di Iran. Ini berada di wilayah provinsi Isfahan, tepatnya di kota Khajavestan yang juga berlokasi dekat dengan bandara Isfahan. Bukan hanya bandara lokasi dari ledakan ini, meskipun sampai sekarang belum terkonfirmasi ledakan berasal dari mana sumbernya. Ini terjadi pada Jumat 19 April waktu dini hari di Khajavestan. Pengakuan warga mendengar dentuman yang ada di sana. Bukannya dekat bandara, tetapi juga dekat pangkalan angkatan udara dan juga pangkalan militer. Sekali lagi, kita masih belum bisa memastikan karena kedua belah pihak, baik itu Israel maupun Iran, tidak ada yang mengklaim bahwa ini serangan dari mereka. Iya, nah ini yang menarik kalau kita berkaca dari yang Andrew sampaikan tadi, kita mau menuju ke Pak Nasir lagi. Kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan bahwa ya ini bukti bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Sementara belum ada kok Pak statement yang disampaikan oleh masing-masing negara. Nah ini indikatornya dari mana? Begini, sumber dari Iran yang bicara adalah kepala airport di sana kan. Bilangnya ada ledakan, itu. Tidak ada seorang pun dari militer atau politikus atau menteri yang bicara. Yang menarik di sini adalah bahwa kenapa Iran bersikap moderat menanggapi serangan terhadap dirinya gitu kan? Kenapa dia tidak mau membesar-besarkan? Seperti kita juga dengar kan, di Teheran keadaan normal, di Isfahan normal semua. Padahal bom yang itu kan misil yang dikirim itu kan kalau kata Pak Cepi tadi sebuah misil yang sangat berbahaya gitu kan. Sumber yang kita dapat dari sini adalah sumber dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa 2 orang pejabat penting Amerika Serikat yang berhubungan dengan Gedung Putih ya, White House mengatakan bahwa Israel telah mendaratkan sebuah misil ya di Isfahan. Oke. Dan itu dikutip oleh media massa yang kredibel ya. Ada sumbernya Pak ya? CBS, BBC mengkonfirmasi, belum lagi yang lain-lain. 2 itu yang besar ya, Inggris BBC, kemudian CBS Amerika Serikat gitu kan. Ada lagi banyak sumber yang mengatakan ada itu. sumber pemberitaan yang dipegang oleh Pak Nasir. Tapi kita boleh ke Pak Cepi Hakim terlebih dahulu. Pak Cepi Hakim, dari karakteristik sistem persenjataan Israel ke Iran, apakah mungkin serangan tersebut memang betul serangan balasan dari Israel? Karena pengakuan dari warga kami yang ada di Iran tidak ada kerusakan sama sekali. Untuk menjawab itu saya harus cerita dulu tentang bagaimana sistem pertahanan udara ya. Sistem pertahanan udara itu subsistem dari pertahanan nasional. Sistem pertahanan udara itu mempunyai ciri-ciri khas. Yang pertama adalah dia selalu beyond territory. Ya, kalau kita membaca banyak berita-berita bagaimana drone menyerang Israel dan Israel itu dibantu pertahanan udara oleh beberapa negara, mereka berusaha menghadang drone itu di luar teritorinya. Mengapa? Karena kalau sudah masuk di teritorial mereka, walaupun berhasil dihadang, kerusakan terjadi. Nah, sekarang kita bisa melihat yang terjadi, berita yang diuraikan tadi Pak Nasir itu hanya salah satu dari sekian banyak serangan yang masuk ke teritori Iran ya, dari yang bisa menembus sistem pertahanan udara Iran. Sistem pertahanan udara adalah merupakan subsistem dari pertahanan nasional, dan pertahanan negara sekarang ini itu selalu bersandar pada 2 hal, yaitu high technology dan yang kedua total defense. Dan kalau kita merujuk kepada pertahanan udara, sekali lagi pertahanan udara selalu beyond territory. Misalnya air defense identification zone itu di luar teritori. Misalnya early warning system itu di luar teritori. Misalnya tentang identification friend or foe itu beyond territory. Kenapa? Itu adalah satu paket dari bangunan pertahanan udara yang total sifatnya. Dan pertahanan udara ini tidak bisa atau tidak mungkin bisa sendirian ya. Selalu ada partnership among the nation, selalu ada itu kerjasama begitu. Sebagai contoh, kalau saya boleh menceritakan bahwa Amerika merasa terancam dengan Korea Utara misalnya. Korea Utara itu
kalau dia meluncurkan kepala nuklir ICBM, Intercontinental Ballistic Missile dari Korea Utara, dia hanya membutuhkan waktu 38 menit sampai di Los Angeles, ya. Dan sistem pertahanan udara Amerika, NORAD, itu hanya bisa mendeteksi 15 menit setelah diluncurkan, dan itu terlambat sudah masuk ke teritori. Itu sebabnya dia mendapat support dari Korea Selatan yang bisa mendeteksi 7 detik setelah ICBM itu diluncurkan. Ya, data ini ada di bukunya Bob Woodward, ya, Trump in the White House. Dan yang menarik lagi bahwa partnership among the nation dalam konteks pertahanan itu selalu dibungkus rapi, ya, dibungkus rapi di mana? Karena data-data itu ternyata berada di KORUS. KORUS itu Korea United States Free Trade Agreement. Pada waktu Donald Trump duduk di Gedung Putih, karena dia bisnismen, dia ingin mengefisiensikan perekonomian nasional. Dan salah satu perjanjian antar negara yang dilihat boros dan Amerika itu defisit terus adalah KORUS. Jadi dia mau membatalkan itu. Untuk seorang presiden membatalkan itu, dia harus mendapatkan persetujuan dari Pentagon dan National Security Council. Disitulah ketahuan ada secret agreement di bawah perjanjian itu, yang isinya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi betapa berbahayanya perjanjian-perjanjian antar negara yang di permukaan kelihatan cantik, tetapi di dalamnya mengandung special access program dan top secret agreement yang bahkan presiden pun tidak tahu. Oke, Pak Cepi. Pak Cepi, tadi ada yang belum terjawab. Jadi kalau kita bicara soal senjata rudal presisi misil ini, apakah bisa dideteksi memang dari negara mana, betul Israel kah, atau di luar Israel atau seperti apa? Bisa nggak dideteksi? Oh, bisa sekali. Sistem deteksi dari pertahanan udara Iran itu pasti mengetahui tracknya dari mana. Dan tadi sudah saya sampaikan beyond territory. Dari kalau negara dalam keadaan alert one, dalam keadaan perang, maka semua alat pendeteksi itu hidup dan dia mengetahui betul trajektori dari drone, dari pesawat, dari apapun yang akan menuju ke teritori mereka. Dan dia berusaha menghancurkan beyond teritori, ya, di luar dari teritorinya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di teritorinya, maka kerusakan yang dialami walaupun bisa diintercept itu tetap akan ada korban di negerinya, di daerah teritorinya. Dan salah satu ledakan itu saya percaya adalah hanya satu dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Israel. Baik Pak Cepi, meskipun tidak ada daya rusak sama sekali, apakah serangan simbolis ini akan terus berlanjut, eskalasi makin tinggi Pak Natsir? Ya, seperti saya katakan tadi, sekarang tingkat permusuhan antara Israel dan Iran sudah menjadi terbuka. Dengan yang dulunya memakai proksi, tiba-tiba sekarang Iran menyerang secara terbuka, Israel juga menyerang secara terbuka. Dan ini akibatnya bisa fatal. Karena siapa yang bisa mengatakan bahwa kalau sudah pernah menyerang satu kali tidak akan menyerang lagi. Jadi panas gitu. Dan juga negara-negara lain yang mau ikut campur di dalam memenangkan kepentingan nasionalnya gitu ya, akan ikut-ikutan di dalam situ. Seperti saya katakan, Perang Dunia Pertama itu juga pada hal-hal yang remeh gitu ya. Dan Perang Dunia Kedua juga awalnya begitu. Dan ini macam main kucing-kucingan gitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa bukan Israel yang menyampaikan kepada dunia bahwa itu serangan mereka? Sehingga sumbernya itu datang dari Amerika Serikat. Tapi yang kita ketahui faktanya, sebelum penyerangan, Netanyahu sudah menelpon Biden mengatakan akan ada serangan balik dalam 24-48 jam. Dan sebelum 48 jam udah berlaku kayak gitu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kalau Israel itu mengakui itu serangan dia bisa disalahkan juga. Kamu yang menyerang kan, dan PBB kan ya, bisa menggunakan alasan itu di Dewan Keamanan. Kamu memang tukang perang, kamu selalu menyerang gitu kan. Dengan Amerika yang menyatakan itu secara tidak langsung pada dunia, tanggung jawab dari Amerika. Israel bisa bilang, bukan kita yang mengatakan loh, bukan saya. Itu alasan kenapa Israel kemudian tidak memberikan statementnya ya Pak Natsir ya. Oke, baik. Ini sekali lagi terima kasih banyak Pak Natsir, dan juga sebelumnya ada Pak Cepi juga yang bergabung sama kami. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu.